Jadi buat teman-teman yang penasaran sama proses repair mesin ROG Phone 5 yang mati total, sekarang saya bakal buatin videonya. Jadi kebetulan di sini ada garapan masuk, ini ROG Phone 5 yang kondisinya ada masalah di IC RAM. Step awal kita bakal bongkar dulu HP ROG-nya, dan seperti biasa kita lepasin fleksibel-fleksibel yang nempel di mesinnya. BTW ini mesinnya ada di tengah ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu mesin ROG Phone 5 itu kayak gimana, jadi mesinnya tingkat kayak gini, dan untuk IC RAM-nya itu ada di tingkat pertama atau di bagian bawah, karena mesinnya ini tumpuk, jadi dua kayak gini. Jadi buat proses repair kali ini itu kita bakal ganti IC RAM-nya, dan kita bakal cetak ulang juga IC CPU-nya. Nah, jadi sekarang kita bakal lepas dulu IC RAM-nya di sini ya. Jadi IC RAM dan IC CPU untuk ROG Phone 5 itu dia jadi satu. Dan untuk alat-alat yang saya gunakan di sini ini ada blower, ada congkelan juga. Ini congkelan bahan kuningan. Dan buat suhu blowernya nggak sampai 300 derajat. Dan ini posisi IC RAM udah lepas, dan sekarang saya lanjut untuk fokus angkat IC CPU-nya, karena nanti kita bakal cetak ulang IC CPU-nya, jadi kita perlu angkat. Nah, kenapa kita perlu fokus di bagian ini? Karena IC CPU sangat sensitif dengan panas, dan buat suhu blowernya juga sama seperti yang tadi, nggak sampai 300 derajat Celcius. Dan buat proses angkatnya, saya perlahan buka ini dari sisi luar IC-nya dulu. Selain itu juga kaki-kaki CPU-nya ini juga sangat sensitif ya. Kalau salah angkat, pin CPU yang harusnya nempel di mesin bisa ikut keangkat juga sama IC CPU-nya. Kalau udah seperti itu, pastinya gagal dan HP malah nggak bisa di-repair sama sekali. Ini dia kenapa untuk proses repair atau ganti IC RAM atau CPU itu perlu proses dan waktu yang nggak sebentar. Di samping itu juga risikonya sangat tinggi, karena kalau bisa teman-teman lihat di sini, ini berdekatan dengan IC yang lain, dan ukurannya kecil-kecil banget, rawan banget kesenggol. Jadi seperti ini IC CPU yang udah lepas dari motherboardnya, papan mesinnya. Kondisinya bagus dan nggak ada pin yang keangkat. Setelah IC-nya udah keangkat, sekarang kita bersihkan sisa-sisa timah yang ada di papan mesinnya. Dan di sini buat bersihin timahnya saya pakai solder dan blower. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan juga yang sering banget ditanyain di kolom komentar. Saya coba jawab di sini. Yang pertama, kenapa ROG Phone 5 itu bisa mati? Alasannya ada di chipsetnya, Snapdragon 888. Menurut artikel yang saya baca, Snapdragon 888 ini punya suhu yang di atas rata-rata. Bisa dibilang agak panas. Kalau teman-teman bisa search di Google atau di YouTube, itu banyak banget heat issue mengenai Snapdragon 888. Daya panasnya cukup tinggi, dan tes suhu di ROG Phone 5 ini, itu suhu di awal booting bisa tembus 60 derajat suhu CPU-nya. Ya lumayan panas untuk ukuran sebuah HP. Jadi kenapa Asus ROG Phone 5 itu rawan mati? Mungkin bisa jadi masalahnya ada di heat issue. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah benar ROG Phone 5 itu cepat rusak? Di sini kita nggak bisa ambil kesimpulan kalau ROG Phone 5 itu HP gagal ya, karena balik lagi ke penggunanya sendiri, banyak faktor juga. Banyak yang salah kaprah kalau HP gaming itu bisa digeber main game seharian. Itu sebuah statement yang salah. HP gaming itu hadir untuk experience gaming yang lebih baik lagi, yang lebih keren lagi ketimbang HP pada umumnya. Tapi bukan berarti kalau kalian punya HP gaming bisa kalian geber main seharian dari pagi sampai sore. Apalagi HP dicas full, cabut, main, habis baterai colok lagi, sampai full, cabut, main lagi, sampai baterai habis gitu terus. Itu juga bisa jadi salah satu faktor kenapa HP gaming kalian itu umurnya bisa singkat.
Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa durasi main game di ROG Phone 5? Sebenarnya fine-fine aja kalau kalian pengen push rank di HP ROG Phone 5, tapi yang perlu diingat, yang pertama adalah tempat kalian main itu di mana, apakah tempat itu panas atau enggak. Yang kedua, kalau bisa kalian main game pakai coolernya. Kalau cooler ROG Phone itu kemahalan, kalian bisa pakai cooler yang lain, itu start harga 100 ribuan, itu udah bagus. Kalau bisa pakai cooler yang kayak gini. Jadi ini coolernya bukan pakai kipas ya, tapi pakai pendingin, memang benar-benar pendingin gitu. Lalu faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan waktu kalian main game itu adalah baterainya. Jadi ketika baterai udah masuk 20%, ada baiknya teman-teman rehat sejenak. Nggak perlu dipaksain buat main game, karena teman-teman juga perlu paham HP juga butuh istirahat. Sama kayak teman-teman kalau dipaksa kerja berat terus, pasti ujung-ujungnya nanti bakal sakit juga. Dan hal yang perlu dihindari juga, usahakan jangan main game sambil ngecas ya. Karena waktu teman-teman main game sambil ngecas itu suhunya bisa 2 kali lipat lebih panas dari teman-teman waktu main game tanpa ngecas. Kenapa? Karena yang pertama ada panas dari mesin dan kedua panas dari baterainya. Jadi ini juga faktor yang bikin kenapa ROG Phone 5 ini bisa pendek umurnya. Lalu pertanyaan yang terakhir, ini juga pertanyaan yang sering ditanyain, kenapa kok WiFi ROG Phone 5 itu bisa mati setelah update? Nah, itu menurut kita berkaitan dengan panas yang ditimbulin tadi. Jadi WiFi-nya kenapa bisa mati? Itu sebenarnya ada masalah di IC WiFi-nya. IC WiFi itu sebuah komponen ya, sama juga kayak tadi IC CPU. Nah, itu letaknya berdekatan dengan IC CPU. Nah, di mana IC CPU-nya panas, kemudian ngerembet ke IC WiFi-nya. Jadi IC WiFi-nya bermasalah karena suhu yang panas tadi. Dan setelah update rata-rata memang suhunya lumayan panas, dan ini juga nggak berlaku buat ROG Phone 5 aja. Tapi juga ada beberapa brand lain, bahkan bukan HP gaming, setelah update timbul kendala. Entah itu WiFi-nya mati, atau bahkan ada garis di LCD-nya setelah diupdate. Dan ketika udah bersih, kita pasang IC CPU-nya dan IC RAM yang baru. Posisi masing-masing IC sudah saya kasih timah, dan untuk pasang IC-nya ini dimulai dari IC CPU-nya dulu. Jadi buat angkat dan proses pasang kembali itu perlu pakai blower untuk manasin timahnya. Jadi buat teman-teman yang punya ROG Phone 5 series, ROG Phone Basic, ROG Phone 5S, 5S Pro, ataupun 5 Ultimate, kalau ada kendala di HP-nya bisa datang langsung ke kita, iGadget Service. Gratis konsultasi dan pengecekan buat teman-teman yang dari luar Bali, gak perlu sedih, unit gadget di luar Pulau Bali bisa dikirim via paket. Nah, jadi semenjak kita bikin video tentang ROG Phone 5 yang ini, banyak banget yang ngirim ke kita, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Surabaya, Madiun, Jakarta, NTB, bahkan Sumatera dan Papua juga ada. Nah, jadi gak perlu ragu lagi ya, pastinya trusted. Untuk gratis konsultasi teman-teman bisa WA aja ke 0812 4667 7886, atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar HP teman-teman sekarang. Dan seperti ini kondisi setelah pemasangan IC CPU dan RAM. Setelah itu kita rakit dan cek apakah HP-nya bisa hidup. Dan oke, HP-nya udah normal. Artinya repair IC RAM kali ini berhasil sukses. Tapi setelah kita cek ternyata masih ada kendala di bagian fingerprint screen-nya. Jadi fingerprint-nya nggak kedetek ya, nggak bisa pakai fingerprint. Dan kita coba cek lagi, kita bongkar di bagian bawah dan ternyata di sini ada fleksibel yang belum rapat. Jadi kita coba pasang ulang. Dan setelah kita pasang ulang, sekarang kita bakal cek lagi. Dan ya, sekarang fingerprintnya udah bisa dipakai lagi.
Nggak sampai di situ aja, kita juga bakal cek fitur-fitur lain yang ada di ROG Phone 5 ini. Kita cek WiFi, di sini aman, sinyal keluar, dan buat sinyal SIM juga udah normal. Lalu kita juga tes suhu mesin di sini juga aman. Terakhir kita juga tes kamera depan belakang dan semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Jadi repair kali ini sukses. Dan itu dia video proses repair mesin untuk ROG Phone 5 yang mati total. Oke, mungkin segitu aja untuk videonya. Like kalau kalian suka. Kalau ada yang mau ditanyain bisa komen di bawah. Boleh di-share juga videonya dan jangan lupa subscribe buat support channel iGadget. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.